diinformasikan oleh pihak perusahaan melalui email. Terima kasih. Pada saudara Ririn Saputri dipersilakan masuk. PT Nusa Abadi merupakan perusahaan yang besar dan bergerak di bidang industri makanan. Perusahaan ini juga menjual produk makanan kering dan juga instan seperti boci, seblak, cireng, makaroni, dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan saudara? Baik Pak, kelebihan saya mampu beradaptasi di lingkungan baru dengan cepat. Saya juga senang bertemu dengan banyak orang, sehingga hal itu membuat saya mampu bekerja dalam tim ataupun memimpin sebuah tim untuk bekerja. Dan untuk kekurangan saya terkadang suka lupa Pak. Maka dari situ saya menyusun jadwal di Google Calendar dan juga menulis beberapa deadline di Post-it. Jadi saya tahu apa yang harus saya kerjakan setiap harinya. Kenapa sih perusahaan ini harus menerima Anda sebagai karyawan ini? Saya ingin mendengar pendapat Anda. Baik Pak, selain saya pekerja keras, saya juga mau belajar hal baru. Saya juga memiliki kompeten di mana sesuai dengan posisi yang saya lamar. Sebagai buktinya, saya memiliki pengalaman selama 1 tahun di bagian marketing di perusahaan sebelumnya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Pada saudara Iksan Iqbal dipersilakan masuk. Oke, jalan dulu. Selanjutnya saudara Iksan Iqbal ya. Tidak boleh langsung ke sini. Ini pertanyaan pertama saya akan menanya saudara, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Yang saya ketahui tentang perusahaan ini adalah terkait PT Nusa Abadi ini. Informasi yang saya dapatkan dan pelajari, yang pertama perusahaan ini awal berdirinya tahun 2019, tepatnya 25 Mei 2019. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi makanan yang memasarkan dan memproduksi produk-produk makanan yang dulu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari saudara sendiri? Untuk kelebihan saya adalah pertama memiliki passion dalam bidang yang dilamar. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, mempunyai komitmen tinggi. Yang keempat, dapat mengatur waktu dengan baik. Dan yang terakhir adalah rapi dalam bekerja. Kekurangan saya ialah belum memiliki pengalaman yang cukup. Kedua ialah kurang mampu berbahasa asing, dan yang terakhir ialah kurang percaya diri. Untuk pertanyaan terakhir, kenapa sih perusahaan ini harus menerima Anda sebagai karyawan di sini? Saya ingin tahu pendapat Anda. Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Mengacu pada lowongan kerja yang saya lihat bahwa perusahaan ini sedang mencari seseorang yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam komunikasi yang unggul. Saya juga belajar mengkoordinasi acara untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan perencanaan saya lebih baik lagi. Dan tentunya penting untuk tanggung jawab yang akan diemban oleh posisi ini.
tentang perusahaan ini sehingga saudara melamar di perusahaan ini? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Menurut saya terkait PT Nusa Abadi ini, informasi yang saya dapatkan dan pelajari, yang pertama perusahaan ini awal berdirinya tahun 2019, tepatnya 20 Mei 2019. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi makanan yang memasarkan dan memproduksi produk-produk makanan ringan. Itu saja. Jadi saudara ini sudah tahu ya mengenai perusahaan ini. Oke, baiklah. Di sini saya ingin mengetahui apa sih kelebihan dan kekurangan Anda sehingga Anda ingin melamar di perusahaan ini? Kelebihan saya yaitu saya mampu beradaptasi di lingkungan baru dengan cepat. Saya juga senang bertemu dengan banyak orang baru sehingga hal itu membuat saya mampu bekerja dalam tim ataupun memimpin sebuah tim untuk bekerja. Kekurangan saya yaitu terkadang saya suka lupa, maka dari situ saya menyusun jadwal di Google Calendar dan juga menulis beberapa deadline di Post-it. Jadi saya tahu apa yang saya harus kerjakan setiap harinya. Oke, jadi kekurangan Anda itu memang lupa ya, macam-macam sekarang masih sebelum. Iya Pak, benar. Kemudian ini pertanyaan lagi saya. Kenapa sih perusahaan ini harus menerima Anda? Apa effortnya untuk Anda masukkan? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan Bapak. Mengacu pada lowongan kerja yang saya lihat bahwa perusahaan ini sedang mencari seseorang yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam komunikasi yang unggul. Saya juga belajar mengkoordinasikan acara untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan perencanaan saya lebih baik lagi. Yang tentunya penting untuk tanggung jawab yang akan diemban oleh posisi ini. Oke, baik, terima kasih. Nanti kami kembali ke sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada karyawan-karyawan baru dan karyawan yang lama. Perkenalkan, nama saya Raymond Dinata, selaku HRD di perusahaan PT Nusa Abadi. Jadi pertemuan kita pada pagi hari ini dimaksudkan untuk orientasi karyawan baru. Oke, next. Sebelumnya saya akan memperkenalkan perusahaan kita yang bergerak di bidang makanan. Nama PT Nusa Abadi tahun berdiri 2019 sampai sekarang yaitu sekitar 3 tahun. Dan perusahaan kita bergerak di bidang makanan instan. Kantor kita berada di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3 Bandung, Jawa Barat. Oke, next. Nah, sebelumnya para karyawan baru harus mengetahui visi dan misi dari perusahaan kita ini, yaitu pertama menjadi perusahaan yang menyajikan makanan ringan dengan kualitas tinggi dan disukai oleh hampir semua kalangan, baik anak-anak, yang dewasa maupun orang tua. Kemudian misi menjadi perusahaan nomor 1 di bidang Indonesia yang menyajikan makanan ringan dengan rasa terlezat, sehingga bisa membawa nama Indonesia mempelopori snack lokal menjadi internasional. Next. Kemudian budaya perusahaan PT Nusa Abadi terbagi menjadi 4, yaitu pertama budaya kerja disiplin, kemudian budaya kerja quality, budaya kerja respect, serta budaya kerja integrity. Oke, next. Kemudian di perusahaan kita terdapat tata tertib serta sanksi di perusahaan ini, yaitu pertama karyawan wajib datang 10 menit sebelum jam operasi kantor dimulai. Kemudian dilarang merokok di tempat kerja, dilarang membawa barang perusahaan, dilarang membuang sampah sembarangan di area perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah dilarang membuat keributan yang menjadi pusat perhatian dan mengganggu karyawan lainnya yang sedang bekerja. Oke. Kemudian di sini kita terdapat beberapa sanksi atau peraturan yang akan dikenakan kepada karyawan-karyawan yang melanggar. Yaitu pertama memberikan peringatan secara lisan. Kemudian apabila memberikan peringatan tidak cukup, kita akan memberikan peringatan secara tertulis kepada karyawan tersebut. Kemudian, kalaupun masih tidak dihindarkan, kita akan memberikan pelayanan surat peringatan pertama atau SP1, kemudian melayangkan surat peringatan kedua atau SP2, kemudian melayangkan surat peringatan ketiga. Dan yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk karyawan baru, saya ucapkan selamat datang dan selamat bekerja di PT Nusa Abadi. Terima kasih. Vlog.